Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumis jamur yang enak banget. Ini jamurnya aku pakai jamur tiram ya. Misalnya Fluffy mau pakai jamur yang lain, kayak jamur kancing itu juga boleh banget. Cuman di tempat Fluffy Kasih banyak kalau jamur ada yang kayak gini. Ya wis pakai ini aja, rasanya enak banget kok. Ini mau kita suwir-suwir, kecil-kecil aja kayak gini. Kemudian kalau sudah nanti kita mau rendam dulu pakai air yang rada anget ya, tapi nggak usah sampai panas-panas, asal dia anget aja, anget-anget kuku kalau aku bilang ya, jadi masih bisa kita pegang airnya. Nah ini mau kita celupin sebentar, terus kita mau peres. Meresnya itu agak kencang Fluffy, biar nanti jamurnya itu nggak ngandung air. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini untuk bahan tambahannya aku mau pakai buncis Fluffy. Buncisnya mau kita iris tipis-tipis, atau serong kayak gini. Misalnya Fluffy mau panjang juga boleh, nggak apa-apa. Kalau buncis sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita mau siapkan juga. Aku mau pakai udang. Misalnya nanti Fluffy nggak punya udang, bisa juga ganti pakai cumi, ataupun misalnya Fluffy mau ganti pakai bakso sapi, bakso ayam, itu juga boleh banget, rasanya enak banget. Sekarang kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau pakai cabai rawit, aku tambahkan juga cabai merah keriting. Ini mau kita iris-iris. Kalau sudah, kita mau siapkan juga, aku mau pakai bawang merah, terus ada bawang putihnya juga. Bawang putihnya kita iris-iris, bawang merah juga kita iris-iris. Dah ini aja bumbunya Fluffy. Resep simple, bumbunya juga simple, yang pasti seadanya di rumah. Kalau cuma lombok bawang brambang gini kan pasti Fluffy punya ya. Jadi nggak perlu bumbu-bumbu yang lain. Sekarang kita akan siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya. Kalau misalnya sudah rodok layu dan sudah mulai wangi, baru kita akan masukkan cabenya atau lomboknya. Terus kita aduk-aduk lagi. Kita masak sampai wangi dan juga agak kering. Setelah ini kita akan masukkan terlebih dahulu udangnya ya. Udangnya masuk, aduk-aduk, biarkan nanti sampai udangnya itu berubah warna ke kuning oren-orenan gini Fluffy. Nah, sudah baru nanti kita akan masukkan sayurannya. Tadi ada jamur, terus juga buncis-buncisnya kita masukkan. Kita aduk-aduk, nanti kita campur rata. Terus nanti kita tambahkan juga tuh bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai gula, garam, dan juga sedikit kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi, masak sampai nanti mateng. Untuk tingkat kematangan nanti disesuaikan aja dengan seleranya Fluffy ya. Ini tadi lupa gulanya itu belakangan naruhnya. Kalau sudah matang, warnanya udah cantik banget, rasanya udah enak, gurih, siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget Fluffy untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hey Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep kuah bakso yang enak banget. Ini cuacanya pas banget Fluffy. Sekarang tuh lagi udah hujan-hujan terus ya. Nah kita bikin sesuatu yang seger, terus juga gurih. Nanti kita tambahkan sambal yang banyak. Wah enak banget. Untuk bikin kuah bakso yang enak, di sini kita siapkan dagingnya. Aku pakai sandung lamur supaya nanti lebih gurih. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan rebus air terlebih dahulu. Biarkan airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan dagingnya. Nah, kalau misalnya Fluffy pengen kayak aku, kuahnya tuh lebih bening dan juga lebih seger. Jadi rebusan pertamanya ini aku buang dulu. Terus nanti kita rebus lagi pakai air yang masih baru. Itu nanti bikin kuahnya tuh lebih bening, terus juga lebih seger gitu rasanya. Yang sudah kita angkat, kita merebus lagi, kita masukkan lagi ke dalam pancinya, terus kita tambahin lagi air. Nanti kita mau
rebus sampai dagingnya empuk dan juga kuahnya berkaldu. Sini kita tutup dulu sambil menunggu. Di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai merica, terus ada kemiri juga, ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Ini mau kita haluskan, ini cuma sedikit, pakai ulekan aja. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis sampai nanti wangi. Nanti kita tambahkan juga ada bawang bombay, Flavis, nggak usah banyak-banyak bawang bombaynya, sedikit aja. Ini biar nanti aromanya itu makin wangi dan juga rasanya itu lebih enak gitu. Sekarang kita mau tumis terlebih dahulu bawang bombaynya, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah, baru kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita mau aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai bumbunya matang. Apinya kecil aja, Fluffy, supaya nanti nggak cepet gosong. Kalau sudah wangi dan juga sudah matang, baru nanti kita akan masukkan ke dalam rebusan daging. Kita cemplungin. Di sini nanti kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam dan juga ada kaldu bubuk ya. Setelah Flavis mau tambahkan micin itu juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Nah ini biarkan dulu, biarkan nanti bumbunya benar-benar resap ke dalam dagingnya. Kalau sudah, kita siapkan bakso. Kali ini aku nggak bikin tutorial baksonya ya. Atau aku udah pernah bikin. Tapi bisa pakai bakso ayam ataupun pakai bakso sapi, itu juga enak banget. Nah ini sudah mateng. Kalau misalnya baksonya itu udah ngembang, itu tandanya sudah jadi. Nah, ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Nah apalagi kita mau pakai soun, tambahkan godong bawang, sambal, misalnya Flavis mau tambahkan mie kuning, terus tambahkan kecap manis juga. Wah ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin orak-arik endok yang enak banget. Kita siapkan di telurnya atau endoknya. Terus mau kita kocok-kocok Flavis. Kalau sudah, kita sisihkan. Setelah ini kita mau siapkan untuk bahan-bahan isiannya. Untuk bahan isiannya pepek. Nanti ada udangnya dan juga ada sayurnya. Udah komplit banget dalam satu masakan Flavis. Jadi Flavis nggak perlu lagi masak sayur. Ini cocok banget untuk Flavis yang untuk sarapan pagi-pagi ataupun misalnya Flavis malam-malam mau bikin makan malam yang simple. Ini cocok banget ya. Sini kita siapkan udang. Udangnya sudah aku kupas, sudah aku bersihkan. Terus mau kita cincang. Tapi cincangnya nggak usah sampai yang halus banget. Kasar-kasar aja kayak gini. Kalau sudah selesai kita cincang, terus kita sisihkan. Nah ini kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini kita mau pakai buncis untuk sayurnya. Misalnya Flavis mau pakai sayuran lain juga boleh. Ya misalnya kubis juga boleh. Kalau misalnya Flavis punya asparagus itu juga boleh banget. Itu enak banget. Cuma kalau di kampungnya Flavikasi, kayaknya aku nyari di pasar tuh nggak ada namanya asparagus Flavis. Terus kita pakai yang seadanya di kampung aja. Tambahkan juga bawang putihnya kita cincang. Kalau sudah, di sini kita akan sisihkan. Terus kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang putihnya. Tumis sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan udangnya. Udangnya udah masuk, aduk-aduk lagi. Nah ini kalau misalnya sudah mulai matang, baru kita akan masukkan sayurnya yang tadi ada buncisnya ya. Nah kita mau aduk-aduk lagi, biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tuang telurnya. Oh iya Flavis aku lali, ini tambahkan garam dan juga merica ya. Tambahkan juga kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh. Aduk-aduk lagi, baru nanti kita mau tuang telurnya seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita mau orak-arik aja kayak gini Flavis. Ini masak kayak gini nggak usah lama-lama, sebentar aja udah mateng kok. Karena tadi kan udangnya udah mateng, buncisnya juga udah mateng, jadi sebentar aja udah mateng.
Nah begini aja, ini udah aromanya wangi banget, menu simple tapi praktis dan komplit gitu maksudnya. Sekarang siap kita sajikan di meja makan, cocok banget untuk lauk sarapan ataupun misalnya Flavis mau untuk makan malam juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan nila yang enak banget. Nanti mau kita bikin ikan nila sambal lombok hijau. Nanti kita juga tambahkan pete Flavis, jadi lebih enak lagi. Mumpung petenya lagi murah sekarang. Kita siapkan ikan nilanya, terus sudah aku bersihkan. Sekarang kita siapkan untuk bumbu marinasinya. Kita mau pakai bawang putih, garam, dan juga ada kunir. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, kita rap-rap ikannya seperti ini pakai bumbu. Nah, aku punya tips Flavis bagi Flavis yang suka ikan nila atau ikan mujair atau ikan gurame, kan kadang-kadang suka ada bau tanahnya itu. Biasanya untuk ngilangin. Setelah ikannya dibersihkan, aku marinasi pakai garam dan juga asam jawa. Asam jawanya bisa diganti pakai cuka makan, itu juga boleh. Marinasi selama 15 menit, setelah itu bilas lagi sampai bersih, terus kita marinasi pakai bumbu halus tadi. Kalau sudah selesai dimarinasi pakai bumbunya juga udah ngeresep. Setelah ini kita mau goreng. Ya karena wajan aku lebar Flavis, jadi aku goreng semuanya sekalian. Ini gorengnya tadi rodo ngelamun Flavis, rodo kemerahan, tapi ya wis nggak apa-apa. Ini belum gosong, baru kemerahan aja. Kita balik, kita tunggu sampai nanti bagian bawahnya mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Nah ini kita mau bikin sambal lombok hijaunya. Ini masih pakai minyak yang sama aja, nggak usah diganti juga nggak apa-apa Flavis. Nanti kita langsung aja masukin lombok hijaunya. Untuk lomboknya bisa juga pakai yang gede-gede kayak gini kayak aku pakai. Ataupun misalnya Flavis mau pakai yang keriting, tambahkan yang rawit, itu juga boleh banget. Kalau misalnya nanti Flavis mau tambah pedes. Sekarang kita tambahkan juga ada bawang merah, bawang putih, dan tomat. Tomatnya aku pakai tomat merah Flavis. Aduk-aduk, kita masak sampai nanti matang. Tapi nggak usah sampai yang garing Flavis. Jadi cukup produk basah-basah gitu. Nah seperti ini aja udah cukup. Kita angkat. Terus mau kita ulek. Kita siapkan ulekannya. Untuk uleknya itu nggak usah sampai yang halus banget. Jadi masih rodok kasar-kasar gitu Flavis. Jadi cuman kayak dibecek-becek aja saja nih. Nah seperti ini aja. Kalau sudah, nanti kita akan tumis lagi pakai minyak bekas goreng lomboknya tadi. Nah seperti ini aja. Udah cukup. Kita masukkan kembali ke dalam wajan. Cuman minyaknya tak kurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita gongsong-gongsong lagi. Di sini kita tambahkan juga ada garam dan juga kaldu bubuk ya. Garamnya nggak usah banyak-banyak karena ikannya tadi sudah gurih dan juga sudah asin. Ini aromanya udah wangi banget. Sekarang tambahkan pete. Ini pete lagi murah di tempat Flavikasi. Tadi 5.000 dapat banyak. Terus petenya itu yang melenus-melenus yang tua itu Flavis. Dia kalau dimakan tuh kemeletus itu enak banget. Sekarang kita akan masukkan ikannya. Karena tadi ikannya sudah mateng. Jadi masaknya nggak usah lama-lama, asal dia kebalur aja. Terus masak sebentar pakai api kecil. Udah, warnanya ayu banget, rasanya enak, gurih, dan juga buket banget. Setelah ini siapkan nasinya yang banyak. Ini udah cocok banget. Mau sarapan pakai ini ya enak banget. Makan siang enak banget, makan malam juga enak banget. Paling nanti Flavis kalau mau bikin sup-supan ya atau sayur asem biar lebih seger. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep orek tempe yang enak banget. Tapi orek tempenya kita mau bikin yang versi basah Flavis. Jadi tempenya nanti nggak kita goreng dulu. Nanti cocok banget kita mau pakai nasi putih, nasi kuning, ataupun nasi uduk. Itu enak banget. Terus lauknya ada mie goreng atau bihun goreng. Terus habis itu ada endok dadar atau endok ceploknya. Wah enak banget.
Kita siapkan dulu tempenya, terus tempenya kita potong-potong, boleh potong kotak-kotak kayak gini. Ataupun misalnya Flavis mau potongnya panjang-panjang, tipis juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini kita pakai bawang merah, terus habis itu nanti kita pakai bawang putih juga. Kita iris-iris, nanti kita siapkan cabenya. Nanti aku mau pakai yang rawit dan juga ada yang gede Flavis. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, nanti yang rawitnya di skip aja, pakainya cabai gede aja. Biar nanti tampilnya tetap cantik, tapi nggak terlalu pedas. Ini mau dipotong buntir-buntir gini boleh, ataupun mau serong-serong juga boleh. Nanti kita juga mau tambahkan pete Flavis. Tadi aku ada sedikit pete. Ini mau langsung kita tambahkan, karena peteknya gede-gede, jadi mau aku iris-iris. Ini mumpung peteknya di tempat Flavis kasih juga lagi murah, makanya kita pakai pete. Bagi Flavis yang nggak suka pete, di skip aja. Kadang-kadang ada yang bilang, aku nggak suka pete Mbak Flavis. Ya wis, nggak apa-apa, nggak usah ditambahin pete juga, rasanya udah enak. Ini bagi yang suka pete aja. Sekarang kita mau tumis bumbunya, masukkan terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya, aduk-aduk biar nanti wangi. Kalau sudah wangi, sekarang kita akan masukkan lomboknya, tapi untuk lomboknya yang rawit dulu. Untuk yang lombok gedenya atau cabai gedenya itu nanti belakangan aja kalau misalnya sudah mau diangkat. Di sini kita tambahkan juga godong salam, kemudian masukkan tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng. Kita langsung aja masukin ke dalam bumbunya seperti ini. Kita aduk-aduk biarkan tercampur rata dan juga agak kegoreng dulu sama bumbunya. Baru setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita pakai garam, gula, dan juga ada penyedap rasa, dan juga ada kecap manis. Kalau sudah, kita aduk-aduk. Nah, setelah ini kalau misalnya sudah tercampur rata, baru kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak Flavis, sedikit aja. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai nanti kuahnya itu susut lagi, sudah agak kering lagi. Biarkan nanti juga bumbunya ngeresep. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan masukkan cabai gede dan juga peteknya. Tadi aduk lagi, dah masaknya nggak usah lama-lama lagi. Aku suka banget kalau makan pete itu masih kemeletus, jadi aku masuknya sebentar aja. Sekarang kita sajikan di meja makan. Dah, ini enak banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Resepnya simple, rasanya enak. Terus udah dalam satu masakan, nanti juga ada tahu dan juga ada cuminya. Jadi udah nggak perlu bikin lauk lain lagi Flavis. Sekarang kita siapkan buncisnya, kita potong-potong. Terus di sini kita akan siapkan tuh bahan tambahannya. Aku mau pakai tahu kuning, tahu Bandung. Ini tahu sudah ada rasa asinnya Flavis. Ini mau kita potong-potong, boleh potongnya kotak-kotak kayak aku, ataupun misalnya Flavis mau rotok panjang-panjang tipis, itu juga boleh banget. Saya Flavis di rumah aja, motongnya mau modelnya kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong tahunya kita sisihkan dulu. Terus di sini kita akan siapkan, aku mau pakai cumi Flavis. Cumi tadi sudah aku bersihkan, bagian perutnya, bagian matanya, terus juga mulutnya, maksudnya kok matanya lali aku. Terus sekarang kita mau potong-potong. Potong-potongnya boleh kecil-kecil atau gede-gede ya boleh. Kalau sudah kita sisihkan dulu, terus sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita cuma pakai yang simple aja, yang seadanya di rumah aja Flavis. Kita mau pakai bawang putih, terus ada bawang merah juga. Kita iris-iris semuanya. Nanti aku mau tambahkan juga cabai. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka cabai, nggak terlalu suka pedas, itu nanti pakai yang merah keriting. Atau mungkin Flavis yang benar-benar nggak suka pedas sama sekali, ya nggak apa-apa, di skip aja cabainya. Karena kadang-kadang ada yang bilang, Mbak Flavi, masaknya jangan pedes terus. Sebenarnya kalau masakan kayak gini, ini mau pakai lombok boleh, mau nggak pakai lombok juga boleh Flavis. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau goreng terlebih dahulu cuminya. Sebentar aja Flavis, nggak usah lama-lama.
Kan begitu diaduk-aduk dia jadi kaku gitu kan. Nah itu kita angkat. Kalau sudah seperti ini, kita angkat dulu, kita sisihkan, terus mau kita tumis bumbu-bumbunya. Ini bekas goreng cuminya, ada air-airnya gini, ini mau kita buang. Kita mau pakai minyak yang baru. Terus kalau sudah, kita mau tumis bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya, aduk-aduk lagi. Nah sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu tahunya ya. Jadi tahunya masuk. Terus habis itu kita mau gongsong-gongsong dulu. Jadi biar tahunya itu matang dulu. Kita aduk-aduk biar nanti juga sampai berubah warna. Baru setelah itu kita masukkan sayurannya. Karena buncis sebentar banget matang Flavis. Jadi masukinnya belakangan aja. Buncisnya masuk, kita aduk-aduk lagi. Biar nanti tercampur rata. Kalau sudah, baru nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada gula, garam, dan juga misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, boleh. Tambahkan air sedikit. Kita masak, biarkan nanti airnya itu udah susut. Baru nanti kita akan masukkan cuminya sudah tadi kita goreng sebentar. Kalau cuminya udah masuk, masuknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep martabak telur yang enak banget. Ini versi rumahan banget ya. Rasanya enak, bikinnya simple banget. Dan untuk kulitnya, aku hanya pakai kulit lumpia aja Flavis, ya kan? Jadi Flavis bisa beli di tukang sayur ataupun di pasar, itu juga banyak yang jual kalau kulit lumpia kayak gini. Untuk bahan isiannya aku mau pakai ada ayam ya, ayamnya kita cincang, bisa juga pakai daging sapi. Kita cincang-cincang, nggak usah sampai halus banget, cincang kasar aja kayak gini. Kemudian ini nanti mau kita tumis terlebih dahulu untuk bumbu tumisannya. Di sini aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya mau kita geprek terus kita cincang kasar aja. Pokoknya aku bikin resep ini gara-garanya kemarin tuh lagi hujan di rumah. Terus pengen beli martabak abang-abang di luar, tuh kan enak banget kan ya. Tapi males banget karena ada hujan. Akhirnya aku pakai bahan seadanya di rumah. Biarpun rupanya elek banget, tapi rasanya enak banget Flavis. Sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Kita gongsong-gongsong, apinya kecil aja biar nanti nggak terlalu cepet merah ya, nggak terlalu cepet gosong. Kalau sudah wangi dan juga sudah ada kecoklatan seperti ini, kita akan masukkan daging ayamnya. Misalnya Flavis nggak ada daging ayam, bisa diganti pakai daging sapi, itu nanti lebih enak lagi Flavis. Kita tumis-tumis lagi, tambahkan ada garam dan juga ada kaldu bubuk sedikit. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai bumbunya tercampur rata dan juga matang. Kalau misalnya sudah matang, ini kita sisihkan, biarkan nanti dingin ya. Sambil menunggu dingin, di sini kita siapkan untuk bahan isian lainnya. Kita mau pakai daun bawang. Daun bawangnya pakainya yang banyak Flavis, biar nanti rasanya itu lebih enak. Kita potong-potong daun bawangnya. Kalau sudah, tambahkan bawang bombay. Bawang bombaynya kita iris-iris tapi kecil-kecil kayak gini Flavis. Atau mau dicincang juga boleh banget. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan telurnya ya. Untuk telurnya per porsi kayak gini Flavis, aku mau pakai sekitar 4 biji. Jadi seperapat ya. Kalau telurnya sudah kita buka, terus kita kocok-kocok. Di sini kita akan tambahkan lagi ada garam sedikit aja, karena tadi ayamnya kan sudah kita pakai garam, jadi ini telurnya pakainya sedikit aja. Misalnya Flavis tambahkan micin juga boleh. Kita aduk-aduk lagi, baru kita akan masukkan daging ayamnya dan juga kita akan masukkan godong bawangnya, bawang bombaynya. Kita aduk-aduk biar nanti tercampur rata. Kalau sudah,
Kita sisihkan dulu, kita siapkan wajannya tadi bekas gongsong ayamnya tadi sudah aku cuci. Sekarang tambahkan minyak. Kita akan toto kulit lumpianya seperti ini ya. Ini aku pakainya agak lebar jadi 4 lembar. Nah, kita tuang telurnya, sudah tadi kita campur dengan daun bawang dan juga bawang bombaynya. Terus di bagian atasnya kita tutup lagi seperti ini. Nah, kita biarkan sampai nanti bawahnya agak kekot atau agak mengeras ya. Kalau misalnya bagian bawah sudah agak mengeras, baru nanti kita balik. Kalau misalnya Fluffy susah untuk baliknya, nanti boleh dibantu pakai piring. Nah, kita balik, kita tunggu sampai nanti bagian bawahnya kekot lagi atau keras lagi. Itu tandanya sudah mateng. Nah, ini sekarang siap kita sajikan di piring. Ini mau kita potong-potong. Ini biarpun rupanya kayak gini Fluffy, tapi rasanya tuh enak banget, nggak kalah sama di abang-abang. Nanti tinggal kita maemnya boleh pakai cabai rawit, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Aku pakainya ikan nila ya. Fluffy bisa juga misalnya pakai ikan lain, ikan kakap atau misalnya ikan patin juga boleh. Ini tadi sudah aku bersihkan dan juga sudah aku marinasi dulu pakai air asam jawa dan juga garam selama 15 menit. Setelah itu dibilas lagi supaya nggak terlalu bau tanah, karena kalau ikan air tawar tuh suka ada bau tanahnya ya. Nah, kalau pakai cara itu nanti bisa mengurangi baunya. Sekarang kita siapkan bahan lainnya. Tadi aku pakai godong melinjo. Wah, ini enak banget. Siapkan bumbu halusnya ya. Ini bumbu halusnya rodok komplit ini. Ada bawang merah, bawang putih, ada kencur, kunyit, cabai, dan juga ada kemiri. Untuk cabenya di sini aku pakai 2 macam. Ada rawit dan juga ada yang merah keriting supaya nanti warnanya cantik banget dan juga rasanya pedes. Ini kita mau haluskan. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, oh ya ini apinya kecil aja biar nanti nggak cepat gosong. Aduk-aduk. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan ikannya. Sajane kalau misalnya Fluffy, karena ada beberapa ya yang suka komen kalau masak ikan langsung cemplung kayak gini, aku nggak kolu Fluffy, rasanya tuh kayak makan ikan mentah. Kalau bagi aku padahal rasanya enak banget. Bagi Fluffy yang mungkin nggak suka, bisa aja ikannya digoreng dulu baru dicemplungin kayak gini, atau misalnya Fluffy mau pakai ikan asap itu juga boleh banget. Sekarang kita akan masukkan santan, kita aduk-aduk lagi. Ini karena ikannya aku nggak digoreng dulu dan nggak diasap dulu. Ini ngaduknya harus pelan-pelan supaya nanti nggak gampang hancur. Tambahkan bumbu lainnya, ada asam jawa, ada garam, ada gula, dan juga ada penyedap rasa. Kita masak, biarkan nanti bumbunya benar-benar ngeresep dan kuahnya juga rodok susut. Kalau misalnya nanti kuahnya udah rodok susut, baru kita akan masukkan godong melinjonya, karena godong melinjo kan sebentar matang Fluffy. Jadi aku masukinnya belakangan aja. Kalau godong melinjonya udah masuk, nah ini masuk kan udah nggak usah lama-lama lagi, tunggu mendidih lagi. Udah, ini warnanya cantik banget, rasanya enak, gurih, buget, pedas, dan ada aroma kencurnya itu yang bikin harum banget. Sekarang kita siap sajikan di meja makan. Ini enak banget kita maem untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Yang penting maemnya tuh selagi masih panas-panas kayak gini ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.